Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat secara umum, silaturahmi ini hubungan baik dengan orang lain. Artinya kita wajib mempunyai hubungan baik kepada orang lain. Silaturahmi ini ditekankan, diajarkan oleh Rasulullah untuk kita praktekkan sehari-hari. Pertanyaannya, apakah kita ini sudah termasuk orang yang menghidupkan tali silaturahmi atau tidak? Apalagi di zaman globalisasi modern ini, orang sekarang jarang bersilaturahmi. Apakah orang yang video call, teleponan itu termasuk silaturahmi atau tidak? Kalau kita nelpon orang pakai HP, iya silaturahmi itu enggak? Masuk enggak silaturahmi itu? Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyatakan, la yadkhulul jannata qati'ar rahmi. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ibu, lebih silaturahmi ke orang lain. Bapak, dia ada hubungan baik ke orang lain. Kalau tidak ada, dalam surga. Oh, tapi puasa saya banyak. Saya berpuasa 30 hari. Saya puasa, saya zakat. Depending dulu. Al-Masyaru boleh. Karena belum ada hubungan baik kepada orang lain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi. Kata sahabat, kalau kita bersilaturahmi itu anak dapat dewa Nabi, kita sahabat. Lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan, siapa orang yang bersilaturahmi dapat 4 macam. Pertama, fayuhibbuhu ahlahu, keluarga mencintai dia. Kalau ibu ajak bersilaturahmi ke orang lain itu senang kawan. Kalau apa elok ke orang lain, itu elok di orang lain kawan. Itu yang pertama, dapat kasih sayang dari orang lain. Kedua, wa yu'assi'u alaihi fi rizkihi, rizkinya luas. Kalau bapak ajak bersilaturahmi ke orang lain, elok ke orang lain, rezeki awak luas banyak. Ketiga, wa yuzadu fi ajrihi, umur panjang. Kalau ajak bersilaturahmi, umur panjang. Keempat, wa yadkhulul jannata, masuk surga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kaji secara mendalam kalau orang yang bersilaturahmi itu dapat 4 macam. Pertama, disenangi orang lain. Kalau Bapak bersilaturahmi, baik hati kepada orang lain akan senang ke kita. Kalau orang lain senang ke kita, banyak saudara awak, banyak familia awak ditampik tinggal awak. Apa manfaatnya kalau orang senang ke kita? Contoh nyata, mungkin tempat kita enggak ada, tapi tempat lain banyak. Ada orang buat tangga, ke rumah ke rumah nah kita ke tembok saya bentas Ada orang tu indak bersapu, padahalnya tetangga. Kira-kira Pak, Bu, kalau sakit ibu, dan dulu tahu siapa? Tetangga itu atau keluarga yang di Jakarta? Tetangga itu kan? Ada di komplek-komplek luar negara,
baik dia di Inggris dan sebagainya, atau Jakarta paling tidak. Di komplek itu kan orang tidak ada sapu-nyapu, nak. Tembok-tembok tidak ada sapu-sapu. Kiro-kiro ternyata ada sepasang suami istri lagi, tidak ada menyapu ke orang, tidak balik tangga, meninggal, tidak ada orang tahu loh. Meninggal di rumah itu sudah busuk, baru tahu di orang. Aku bau nak si orang nak. Mungkin ternyata dua suami istri di rumah yang sudah tua orangnya meninggal di tempat tidur. Gara-gara tidak bersilaturahmi ke orang lain. Coba bayangin. Misalnya ibu baik ke pasar. Lanjut pasar nak, kini bulan puasa. Pus yang balau. Paniang di puasa kan, anggek luar. Terjatuh ibu. Kira-kira kalau orang tak kenal tu ibu atau ibu jahit, ada orang menolong. Tidak ada. Ada orang rasailah orang. Itu orang jahit. Tapi coba kalau kita baik kepada orang, menjalin tali silaturahmi, orang tu tolong awak. Oh ya ibu tu elok mah, tolong lah sini. Itu manfaat pertama kalau kita menghidupkan tali silaturahmi. Orang sanang kawan. Yang kedua, orang yang menghidupkan tali silaturahmi itu luas rezekinya. Rezeki ko luas. Bukti. Misalnya bu, kamu kan mengajar di kampus bu mengajar di kampus bu. Jadi, bapak bayangin aja aku pergi ke kampus luar negara atau paling tidak Jakarta lah. Orang tak kenal sia-sia orang situ dong. Tu tiba awak situ, magiah surat lamaran. Tu tiba lo orang lain kan, orang yang kenal di situ. Kira-kira nanti diterima sih ya. Orang tu kan, awak tak ada batu. Dek karena tidak ada teman. Nak ada tahu. Kalau bahasa kitanya, kalau bapa dan ibu menjalin tali silaturahmi ke orang, rezeki ko luas. Itu ditolong oleh orang tuh. Oh tapi ini kan bukan nepotisme. Di mama sih, kalau orang kenal Jawa, tahu kemampuan awak, diterima awak. Tapi tiba-tiba nyelonong sewa. Tidak ada orang kenal, tidak ada orang tahu kemampuan, tidak tahu dan sebagainya. Itu tidak ada terima. Sempit rezeki awak kalau tidak menjalin tali silaturahmi. Atau paling tidak, misalnya musim pandemi, lapatang musim pandemi, COVID 2019, ekonomi sedih, mencekik, uang tak berjalan di pasar-pasar, habis orang pada rumah semua kan. Coba kalau tidak ada kita tali silaturahmi ke orang lain, si anak membantu. Untunglah di Sumbar kita ini pemerintahannya, masyarakatnya, jamaahnya orang surau. Coba bayangin sampai orang lain. Sulit. Itu yang kedua. Kalau kita menjalin tali silaturahmi, rezeki awak luas. Paling tidak sering digaungkan oleh orang Minangkabau. Dulu bersampi-sampi luas. Betul-betul. Pikiran apa semuanya digabung menjadi luas ya. Gegara silaturahmi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau ibu menghidupkan tali silaturahmi, umur bisa panjang. Tahu bahasa lainnya panjang umur. Emang bisa panjang umur? Tapi kalau kecek guru-guru awak, umur kau tak bisa panjang loh. Lah ditentukan oleh Allah. Bapak dan Ibu, 5 yang ditentukan oleh Allah ketika kita dalam kandungan. Salah satu di antaranya umur. Pertanyaannya, Pak, nan ditentukan Allah itu umurnya atau jumlah umurnya? Apa? Umurnya atau jumlah umurnya? Yang ditentukan oleh Allah itu umurnya, bukan jumlahnya. Pas waktu ibu di kandungan
atau apa di kandungan awak dulu di kandungan, salah satu yang ditetapkan oleh Allah itu umur. Bukan jumlahnya, tapi umur. Maksud umurnya pasti ada. Kalau jumlahnya seterah ke ibu atau ke apa. Baca seterahnya, di situ namanya ada ikhtiar, pilihan. Ibu ndak percaya, kau dak rel kereta api, nah. Beko jam-jam 8, jam 7 apa ibu situ? Lalu di rel kereta api itu, agi leher. Kira-kira mati atau enggak? Matilah. Ibu, Nio capek, mati. Kan kita yang ngatur. Oh, tapi saya enggak tahu umur saya. Mana bisa panjang? Bisa. Baca roh. Sehat ibu. Makannya lelo. Jangan makan kaleng-kaleng baru. Mimi kemi baru. Kangkir kok. Baca roh sehat. Jalan kaki. Kok indah. Orang Indonesia aku agak ada masalah seketek. Dakek 5 meter. Naik motor. Itu sakitnya. Dakek ke bersama. Ke rumah sakit M. Jarmin. Naik motor. Coba jalan kaki 2 hari. Sehat tuh, Pak. Nggak percaya lah. Coba ibu kok manjek-manjek ke kipangin kau nak. Buik tangan-tangan. Itu buta-buta. Itu mati wah cepet. Itu umur atau jumlahnya yang Allah tetapkan di perut. Umurnya Allah berikan. Umurnya yang Allah tetapkan. Siano. Namanya si Ahmad nah. Atau bulan. Si bulan. Ambuagia umur. Jumlah. Sederhana. Oh, anak-anak kita yang lahir meninggal tuh. Kan ada anak kita meninggal nah. Salah ibunya. Batu. Tidak dijaga. Baca rumah vitamin dia kia. Kan ada puskesmas mana? Baik ke puskesmas kan dia kia. Kau makan bo. Ikut cara hidup bo. Ikut caranya. Beko kalau ada salah. Cepet tiba ke siko. Di check up dan sebagainya. Itu usaha kita. Itu ajaran agama kita. Menjaganya. Oh, tapi nyo meninggal juga. Meninggal di Telago nah. Anak kita itu baru takdir. Itu takdir loh. Meninggal itu pasti meninggal. Itu namanya takdir yang tidak bisa diubah. Itulah umur tadi. Nah, kita ulang oleh. Pas waktu di kandungan anan dia di Allah salah satu di antaranya umur. Jumlahnya kita yang berikhtiar. Kalau mau panjang umur, makan sehat-sehat. Salah satu cara panjang umur puasa. Menjaga lambung kau. Jangan makan-makan isi-isi nenek tantu saya. Puasa wak. Untuk apa itu? Untuk kesehatan awak juga. Ada orang Malay puasa nah? Banyak. Nak percaya ibu dah. Mereka besar raya. Petang itu gaji kita nak. Mereka besar raya. Kira-kira banyak orang atau enggak seketek orang puasa itu? Banyak. Kira-kira lah jagonya kesehatannya. Padahal Allah lagi ya kau. Sebulan penuh untuk menjaga kesehatan. Puasa kau menjaga kesehatan. Di ilmu kedokteran, puasa kok kesehatan. Tapi orang, itu dia lah. Acu sih orang. Tak ni orang tu patuh dia Allah. Itu masalah Allah kejan sehat-sehat lah. Tapi ndak mau dan dah je. Itu sifat manusia. Itu kalau kita menghubungkan tali silaturahmi dapat yang ketiga, umur panjang. Anda percaya ibu? Cobalah cocok kalau udah orang beralek, ya nah, ayo kat situ. Dapat rezeki makan gratis, tambah panjang lo umur awak. Kece Nabi, sianan menjalin tali silaturahmi, umurnya panjang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, masuk surga. Bapak, ibu, bapak ibu berkeluarga, menjalin tali silaturahmi, itu masuk surga. Bapak, Ibu, perlu kita ketahui, tidak ada orang masuk surga surang-surang. Ibu itu contohnya, Ibu. Ambo puasa lengkap. Zakat yo, sembahyang yo. Bersedekah berinfak yo jo. Ambo masuk surga surang. Tidak bisa. Masuk surga itu bohong-bohong. Tidak ada masuk surga itu surang-surang dong. Apalah misalnya, apa solat khusyuk dan sebagainya. Dia masuk surga apa surang-surang? Masuk surga itu bawang-bawang gobak kelompok. Kelompok orang sembahyang, ini dia. Banyak. Masuk surga sama-sama. Kelompok orang puasa, ini dia orang yang berkelompok-kelompok. Ada pintu khususnya juga. Orang bersedekah, ini dia.
Orang bersilaturahmi ini ya, hati boci apa-apa. Tak nyurik malaikat. Orang siap. Ambo, bagus sudah. Tak masuk surga tu. Karena masuk surga itu berkelompok-kelompok. Bukti Allah yang bilang, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita pahami dia secara mendalam, masuk surga itu bukan sendiri-sendiri, tapi diri dan keluarga. Keluarga di sini termasuklah tali silaturahmi tadi. Di kampung-kampung Ambo banyak, di kampung Sikora. Bisukan rayo tuh. Enak, selesai puasa kon rayo. Abang Joa dia indak basapo-sapo kan doang mah. Ndak basapo-sapo ulang do, pero seketek salahnya. Aket siapa? Bukan gadang dehnya. Bukan lebih tua. Tuinya nanti bawa kawa. Ya kan? Aket dia nah. Abang ko jahe mah. Mentang-mentang nyola gae dewa, nyola lebih gae dewa sembarang sih. Dah tiba kedua bro. Padahal sudah Allah buat momen dan waktunya hari raya Idul Fitri itu menjalin tali silaturahmi. Tapi ternyata orang tak mau juga. Tak masuk surga. Kece Nabi bisu di padang masyar. Apa? Aduh salah ke anak. Anak salah ke apa? Dah boleh masuk surga dulu. Selesaian dulu. Menuntut anak itu. Di mahkamah Allah biswa, tanya dia Allah, wahai anak, kenapa kamu tak sholat? Ayah saya tak ngajarin saya. Wahai anak, kenapa kamu tak sholat? Ayah saya pun tak sholat dia. Tidur aja dia kerjanya. Saya tidak sholat lagi. Tanya sama ayahnya, kenapa kamu tak sholat? Oh, sama-sama masuk neraka mereka. Gara-gara tidak saling menjaga tali silaturahmi dan hubungan tadi. Sehingga tidak ada orang masuk surga sendiri-sendiri. Masuk surga itu berkelompok-kelompok. Kurang banyak-banyak. Tidak ceci ya Bu. Untuk itu, kalau ibu dah tahu begitu, tuh elok ke orang lain lagi. Paling tidak kita di komplek ini, tempat tinggal ini, elok semua. Kalau tidak elok, tidak akan bisa masuk surga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara bersilaturahmi? Baca roh awak bersilaturahmi. Ya nak, baca roh awak biar masuk kepada orang bersilaturahmi. Silaturahmi ini ke semua orang. Contoh, nan awak praktekkan kini kok apa tibu kamu saja. Pak Bendara tibu boleh kamu saja. Nak, salim. Salim tangan kok lah masuk tali silaturahmi. Face to face. Face to face ini bahasa Inggris. Kalau bahasa kitanya wajah ke wajah. Nampak wajah. Salim. Tambah locek lain. Ini sering kita praktekkan. Sudah salim, baca jualah solawat. Jadi dapat dua. Pertama tali silaturahmi, kedua dapat membaca solawat. Salim sering kita diskusikan, tuh sering kita praktekkan. Sehat Pak, alhamdulillah. Pas waktu sebelum salam tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dari sayyidina Muhammad. Baru tanya, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Itu tali silaturahmi yang paling mantap. Bagaimana dengan internet? Ya nak. Bagaimana dengan HP, WhatsApp, video call? Kalau jauh mana, yo boleh. Tapi kalau di komplek-komplek awak, kok kampung-kampung ada kek kok dari siku di Padang-Padang kok baru Padang Sarai, dak kek tu perbatasan. Tidak payah ke sinan. Yo sabana ndak silaturahmi nama Allah. Tidak menyambung tali silaturahmi namanya itu. Oh, tapi saya sibuk apa sih sebenarnya hidup ini? Untuk mencari panjang umur semaleh, Pak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita ambil kesimpulan pada kaji kita pada subuh ini. Ada 4 yang dapat kalau orang itu menjalin tali silaturahmi. Pertama, kalau ibu menghidupkan tali silaturahmi, besok orang akan cinta sanang kawa. Apa sobat japa, basalam, bertegur sapa, berinteraksi itu sanang kawa. Kalau ada orang yang sayang ke kita, oh bahagia pula kita kan. Ada bisa minta tolong. Paling tidak kalau bapak-bapak nih minta rokok lah sebatang. Sep Ramadan kok yuk, sep Ramadan kok. Rokok sebatang ada rokoknya tuh.
Rokok bingah. Kan ya gini tuh, ada jalan untuk tali silaturahmi. Ini enggak mengatakan boleh rokok ya. Ini hanya contoh saja. Jangan merokok pula bulan puasa ini, batal lah. Itu satu. Yang kedua, rezeki luas. Banyak teman, banyak jaringan, itu rezeki bertambah lah. Yang ketiga, umur bisa panjang. Kalau ibu menghidupkan tali silaturahmi, umur bisa panjang. Panjang umur. Ya ibu panjang umur. Untuk beramal ibadah ya. Umurnya panjang, banyak pula yang amal ibadahnya. Jangan pula kecil anak muda, tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Tidak boleh. Kita meminta sama Allah umur kita yang bermanfaat untuk beramal ibadah. Keempat, masuk surga itu bu, tidak cie-cie orang. Bakal lompok, beonggo-onggo. Jangan pikiran ibu, saya masuk surga, bukan, tidak bisa. Akan banyak bertanggung jawabannya. Untuk itu, mari kita menjalin tali silaturahmi. Bapak dan Ibu, itu kaji kita. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita bersolawat pada Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.